Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NPM 2335 Di sini saya akan membuat tugas video yaitu tentang pemrograman mobile, di mana di sini saya diminta untuk membaca slide dari pertemuan 12 pemrograman mobile device hardware dan juga membaca ebook pemrograman mobile bab 11. Pertama-tama saya akan membaca di slide terlebih dahulu. Keluar dari sangkar browser. Pertama, keterbatasan web biasa. Aplikasi web tradisional umumnya terkurung dalam browser sandbox, membuatnya kesulitan dan bahkan dilarang menyentuh perangkat keras fisik atau hardware di dalam ponsel. Kedua, kekuatan mobile native. React Native memungkinkan kode JavaScript kita keluar dari sangkar dan berinteraksi langsung dengan mata atau kamera, telinga atau mikrofon, dan indera penentu arah atau GPS pada ponsel. Expo SDK atau sang jembatan ajaib dengan pustaka siap pakai seperti Expo Kamera atau Expo Location. Kita bisa mengendalikan perangkat keras canggih ini tanpa perlu pusing menulis kode Java, Kotlin, atau Swift mentah. Permission model atau sopan santun privasi. Pertama, OS protection atau satuan sistem. iOS dan Android modern memiliki lapisan keamanan yang sangat ketat. Aplikasi tidak akan bisa secara diam-diam menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna di latar belakang. Ask for permission. Pengembang wajib memicu pop-up dialog bawaan OS untuk meminta izin kepada pengguna sebelum fitur keras tersebut aktif. Best practice UX atau jangan spamming. Hindari meminta semua izin sekaligus saat aplikasi baru pertama kali diinstal, atau user akan curiga atau menolak. Mintalah izin hanya ketika fitur tersebut benar-benar akan digunakan, seperti contoh minta izin kamera tetap saat pengguna menekan tombol ambil foto. Menguasai mata perangkat atau kamera dan media. Expo kamera atau kamera custom digunakan jika aplikasi Anda membutuhkan layar kamera khusus seperti filter real time ala Snapchat atau scanner barcode custom. Anda harus mengatur aspek rasio dan fokus secara manual. Expo Image Picker atau jalan pintas cerdas. Pilihan yang jauh lebih ringan dan aman jika Anda hanya ingin pengguna mengambil foto profil atau mengambil gambar dari galeri. Fitur ini langsung memanggil di UI termuka kamera bawaan OS. Aturan emas opsional. Jangan pernah mengirim foto resolusi penuh atau yang bisa mencapai ukuran 10 MB ke database. Gunakan Expo Image Manipulator untuk memproses atau mengecilkan ukuran file di sisi klien sebelum diunggah ke server. Menguasai indera arah atau location dan GPS. Expo Location modul tangguh untuk menarik data koordinat geografis atau latitude dan longitude pengguna secara presisi. One time versus tracking. Ambil satu kali, cocok untuk fitur check-in absen kantor. Pantau terus menerus atau web position, cocok untuk aplikasi navigasi atau objek online yang butuh pembaruan real time. Refresh geocoding, fitur canggih untuk mengubah sekumpulan angka koordinat menjadi teks alamat fisik yang bisa dibaca manusia. Contoh dari koordinat menjadi Monumen Nasional Jakarta. Sensor dan haptik, memberi rasa pada aplikasi. Expo sensor, membaca data fisik perangkat seperti akselerometer, kemiringan perangkat, dan giroskop putaran. Expo haptik, kunci untuk user experience atau UX modern, memberikan umpan balik berupa getaran sangat halus vibration pada HP setiap kali pengguna menekan tombol penting atau berhasil melakukan suatu aksi. Push notification atau suara panggilan aplikasi, bukan sekedar tampilan layar. Perangkat keras HP memiliki sistem pusat notifikasi bawaan OS. Expo Notification, modul tangguh untuk menjadwalkan notifikasi lokal seperti alarm atau pengingat sholat maupun menerima pesan dari server atau push notification. Aturan OS modern, mulai dari iOS dan Android
13 ke atas. Mengirim notifikasi wajib melewati sistem permission model, file system atau gudang penyimpanan fisik. Kamera menghasilkan foto lalu disimpan di mana? Saat Anda memotret dengan Expo kamera, hasilnya berupa file sementara di memori atau chat. Expo file system modul untuk membaca, menulis, dan memindahkan file ke direktori permanen di dalam sistem operasi HP. Fitur lanjutan sangat vital digunakan untuk fitur mengunduh atau download dokumen PDF atau menyimpan video agar bisa diakses pengguna saat mereka sedang offline atau tidak ada internet. Skenario terburuk, error reading dan fallback. Bagaimana jika pengguna menolak izin? Pengguna memiliki hak menekan deny atau don't ask again. Jika ini terjadi, pop-up izin tidak akan pernah muncul lagi. Solusi fallback buat UI khusus yang ramah. Beri penjelasan mengapa fitur ini penting, lalu disediakan tombol yang langsung membuka menu pengaturan setting OS. Menggunakan fitur taking open system agar pengguna bisa menyalakan secara manual. Cek kompatibilitas hardware. Tidak semua HP memiliki spesifikasi yang sama. Minimal tablet yang tidak punya motor getar atau haptic atau HP murah tanpa giroskop. Gunakan pengecekan misalnya sebagai berikut agar aplikasi tidak crash saat dijalankan di perangkat tersebut. Keamanan tingkat tinggi, biometric out. Selamat tinggal password biasa. Menggunakan password berulang kali sangat merepotkan user. HP modern sudah dilengkapi fingerprint di jari atau fingerprint atau Face ID. Expo Location Authentication, modul ajaib yang memungkinkan aplikasi kita meminjam sistem keamanan biometrik bawaan OS atau menyimpan data di jari pengguna di database kita atau sangat aman. Khusus pengguna atau use chat sangat wajib digunakan untuk aplikasi VTouch atau membuka kunci saldo dompet digital, aplikasi chat rahasia, dan atau menyembunyikan galeri pribadi. Fallback otomatis. Jika user sedang memakai masker atau Face ID gagal atau tangannya basah, sistem akan otomatis menawarkan alternatif memasukkan PIN atau pola HP standar. Ekosistem OS atau sharing clipboard. Aplikasi tidak hidup sendiri. Pengguna sering ingin membagikan konten dari aplikasi Anda ke aplikasi lain seperti WhatsApp atau Instagram. Expo sharing membuka native share sheet jendela berbagi bawaan OS. Cukup masukkan URL gambar atau dokumen dan biarkan pengguna menulis sendiri lewat aplikasi apa yang mereka ingin membagikannya. Sangat vital untuk strategi marketing atau viralitas. Expo clipboard, fitur sederhana tapi berdampak besar untuk UX. Daripada memaksa pengguna mengeblok teks dan menekan copy secara manual, sediakan satu tombol salin nomor rekening atau salin kode voucher yang akan langsung menyimpan ke papan klip atau clipboard HP pengguna. Multimedia atau audio dan video player. Membangun Spotify atau YouTube Mini. Perangkat tidak hanya soal kamera dan GPS, kita juga sering butuh memutar media. Expo AV, modul tangguh penguasa audio dan video, memungkinkan aplikasi Anda merekam suara, voice note ala WhatsApp, memutar musik latar belakang, atau menampilkan video player lengkap dengan tombol play, pause, atau full screen. Mengambil depan fokus audio, mengatur apa yang terjadi jika ada panggilan telepon saat pengguna sedang mendengarkan musik di aplikasi Anda. Sistem otomatis melakukan pause dan mengecilkan volume. Ducking, sensor kehidupan atau network dan baterai. Expo Network, Net Info, mendeteksi apakah HP pengguna sedang terhubung ke Wi-Fi, pakai data 4G atau 5G atau tiba-tiba offline. Masuk terowongan, sangat penting untuk menampilkan layar tidak ada koneksi daripada membiarkan aplikasi crash saat memanggil API. Expo Battery dan Expo Brightness, membaca sisa baterai pengguna. Jika baterai user tinggal 10% atau low power mode, aplikasi pintar akan menghentikan animasi berat dan atau unduhan di latar belakang untuk menghemat daya ponsel pengguna. IoT dan background text. Bluetooth Low Energy atau BLE, perangkat HP tidak hanya mengonsumsi daya tapi juga mengendalikan perangkat fisik lain. NFC, Near Field Communication, fitur untuk membaca dan menulis data ke kartu pintar seperti e-tol, kartu apartemen, dan tap to pay. Background Fetch dan Text Manager, bagaimana aplikasi Strava atau Gojek tetap bisa melacak GPS
Anda meskipun HP dimasukkan ke saku dan layar dimatikan. Ini membutuhkan modul Expo Background Fetch dan Expo Text Manager untuk memaksa sistem operasi agar tidak menidurkan aplikasi Anda di latar belakang. Buat App Store Rejection, aturan main Apple dan Google menggunakan fitur hardware seperti Anda diawasi ketat oleh reviewer App Store dan Play Store. Wajib ada purpose string di iOS. Anda tidak bisa sekedar meminta izin kamera. Anda wajib menulis alasan eksplisit ke file konfigurasi. Contoh, aplikasi ini butuh kamera untuk memindai QR code tiket Anda. Fitur harus berfungsi tanpa izin. Jika pengguna menolak memberikan izin lokasi aplikasi, Anda tidak boleh keras atau tidak bisa digunakan sama sekali. Jangan jadi malware. Dilarang keras merekam suara melacak lokasi di latar belakang atau mengambil foto secara diam-diam tanpa indikator visual yang jelas kepada pengguna. Tantangan pengujian emulator versus fisik. Reality emulator laptop, emulator Android atau simulator iOS di laptop sangat payah dalam meniru hardware. Kamera emulator biasanya hanya menampilkan ruang virtual kotak-kotak dan GPS harus dipalsukan atau map location secara manual. Wajib uji perangkat asli. Untuk fitur seperti sensor, haptik, atau getaran, biometrik, dan kamera yang akurat, Anda wajib menggunakan HP fisik melalui Expo Go atau Mi Build aplikasi secara mandiri. Teknik mocking atau bypass. Saat tim sedang mengembangkan aplikasi tanpa HP asli, butuh tombol rahasia atau kode cadangan untuk mengembalikan data palsu. Misalnya otomatis mengambil koordinat Monas tanpa panggilan sensor GPS sungguhan, atau proses coding UI tidak terlambat. Integrasi keislaman atau adab privasi dan pemanfaatan nikmat, permission system dan adab bertamu. Istizad meminta izin OS sebelum menjalankan kamera ibarat adab bertamu. Islam melarang keras seorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Quran Surat An-Nur ayat 27. Memaksa masuk tanpa izin adalah bentuk pelanggaran adab yang serius. Amanah mengelola data. Saat pengguna menekan allow pada akses galeri atau lokasi, mereka sedang menitipkan amanah. Pengembang wajib menjaga data tersebut dan tidak menyalahgunakannya, dijual atau dibocorkan demi menjaga peaceful kehormatan pengguna. Superpower untuk kebaikan. Perangkat keras ini seperti kamera dan GPS adalah nikmat akal dari Allah. Tugas kita adalah memanfaatkan untuk kebaikan. Misalnya GPS untuk fitur penunjuk arah kiblat atau masjid terdekat, dan kamera untuk aplikasi pemindahan scanner donasi zakat. Nah, di sini masuk pada pembacaan e-book dari pengembangan Nobel bab 11. Device hardware atau unlocking superpower. The Expo SDK Simponsi The Swiss Army Knife. Jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah tubuh perangkat canggih atau utility belt ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Kecanggihan Expo SDK terletak pada abstraksinya yang luar biasa terhadap kode natif yang rumit. Di masa lalu era workflow lama, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka Android Studio untuk mengedit file, menulis kode Java, Kotlin, lalu pindah ke Xcode, mengedit info playlist, dan menulis kode Swift object. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di 3 bahasa pemrograman sekaligus. Konsep ini semakin diperkuat dengan fitur modern Expo yang disebut Continuous Native Generation atau CNG. Dalam alur kerja ini kita tidak lagi menyimpan folder Android dan iOS dalam proyek kita secara permanen. Expo SDK juga menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Expo Go. Aplikasi ini sudah memuat preloader hampir semua modul SDK standar, sehingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasi. Penting untuk dipahami bahwa Expo SDK bukan sekedar kumpulan fungsi, tapi sebuah ekosistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin kompatibel satu sama lain
dan diperbarui secara berkala mengikuti versi terbaru Ignatius. Sebagai penutup bagian ini, anggaplah Expo SDK sebagai cheat kode legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberikan jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diimplementasikan secara manual. Kemudian permission flow, the quality bouncer, mengakses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi secara kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Alur permintaan izin di Expo selalu menginginkan pola ketiga langkah, check request and handle aspect UX atau user experience. Dalam meminta izin sangatlah krusial dan sering diabaikan oleh pengguna. Jangan pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka atau permission bombing. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen atau memilih don't ask again yang membuat fungsi request permission assign tidak akan muncul dialog lagi di masa depan. Kita juga harus memperhatikan perbedaan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat soal transparansi data di file app.json. Kita wajib menyertakan string deskripsi seperti berikut yang menjelaskan alasan penggunaan kamera. Kode untuk menangani izin seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri, dan itu wajar. Kita harus membangun logika defensif yang kuat untuk menangani segala kemungkinan izin diterima, ditolak, atau ditolak permanen. Kemudian yang ketiga, kamera media reliability visual context. Salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi modern adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan dua pustaka utama untuk tugas ini, Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah ada. Saat pengguna memilih sebuah foto atau Expo Image Picker tidak memberikan file gambar fisik secara langsung ke variabel JavaScript karena ukurannya biasanya bergiga-giga dan akan mematikan RAM. Sebaiknya ia mengembalikan sebuah objek berisi URL yang pada dasarnya adalah alamat patch location tempat foto itu disimpan sementara di chat HP. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai QR code atau mengambil foto dengan filter real time ala Instagram Stories, maka Expo Kamera adalah senjatanya. Menangani hasil tangkapan kamera juga melibatkan pertimbangan format data, biasanya antara base 64 atau multi-page form data. Fitur lain yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri umum pengguna. Menggunakan Expo Media Library, secara default foto yang diambil aplikasi kita disimpan di folder privat aplikasi yang akan hilang jika aplikasi dihapus. Mengintegrasikan kamera dan galeri mengubah aplikasimu dari sekedar penampilan informasi menjadi alat kreasi konten. Kemudian yang selanjutnya, location service, the global position system. Mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar peta atau GPS pencari jodoh. Mengambil data lokasi adalah operasi yang berat baterai dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika seperti mengambil variabel di memori. Salah satu fitur paling ajaib dari modul ini adalah geocoding dan refresh geocoding. Sensor GPS hanya memberikan kita angka mental, latitude atau lintang, dan longitude atau bujur, misalnya sebagai berikut. Namun pengujian atau testing fitur lokasi di simulasi atau emulator seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Privasi lokasi adalah topik panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi izin sekali saja atau allow ons dan hanya saat aplikasi digunakan. Lokasi adalah konteks aplikasi yang tahu lokasi pengguna bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih relevan dan profesional. Kemudian sensor dan haptic, the sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala, ia adalah blok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo SDK membuka akses
ke indera keenam ini menguatkan expose sensor dan expose haptic. Salah satu pengguna sensor yang paling praktis dan sederhana adalah mendeteksi orientasi perangkat atau langkah kaki atau pedometer. Namun fitur yang paling sering meninggalkan feel aplikasi secara instan adalah haptic atau umpan balik getar. Haptic juga sangat berguna untuk memberikan semantic feedback atau umpan balik bermakna tanpa suara dan visual. Namun, pengguna sensor dan haptic harus bijaksana. Terlalu banyak getaran akan membuat tangan pengguna kesemutan dan baterai cepat habis. Terlalu sensitif membaca sensor akselerometer akan membuat UI bergetar-getar tidak stabil. Integrasi sensor juga membuka peluang untuk fitur aksesibilitas dan kesehatan. Sensor cahaya atau light sensor bisa digunakan untuk mengubah tema aplikasi otomatis saat masuk ruang gelap. Sebagai penutup bab ini, kita telah belajar bahwa SDK memberikan kita kunci ke gudang senjata natif tanpa harus menjadi ahli senjata natif. Mulai dari mata atau kamera, telinga atau mikrofon, orientasi atau kompas, hingga rasa atau haptic, semua tersedia di ujung jari jasa skill kita. Kemudian yang terakhir, integrasi keislaman the truth of sense. Dalam bab 11 kita mempelajari cara mengakses indera dari sebuah smartphone. HP bukan lagi benda mati, ia bisa melihat, menggunakan kamera, mendengar atau mikrofon, merasa atau haptic, dan mengetahui posisi atau GPS. Kemampuan ini memberikan power yang besar namun juga tanggung jawab yang berat mengenai bagaimana tersebut digunakan. Yang pertama, permission dan adaptizan atau meminta izin. Direct natif kita tidak bisa sembarangan menyalakan kamera atau lokasi tanpa izin. Kita wajib melakukan request permission. Jika pengguna menolak, kita harus menghormati keputusan tersebut. Ini adalah implementasi teknologi dari adab istizan atau meminta izin dan menjaga privasi orang lain. Islam melarang keras kita memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa permisi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Aplikasi yang mencuri data kontak atau menyalakan lokasi diam-diam adalah aplikasi yang khianat dan melanggar privasi. Sebagai developer ini kita harus membangun aplikasi yang sopan dan meminta izin di awal, menjelaskan tujuan dan tidak mengambil data lebih dari yang diizinkan. Kamera, sensor, dan amanah anggota tubuh. Kita menggunakan API kamera dan sensor untuk merekam dunia. HP hanyalah alat, tapi kita lah yang memprogram untuk alat tersebut digunakan. Aplikasi digunakan untuk fitur scan Al-Quran atau untuk menyebarkan air. Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita, mata, telinga, tangan adalah hardware canggih yang dipinjamkan Allah. Semua sensor ini bukan milik kita, melainkan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Data lognya, sesungguhnya pendengar, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Lokasi atau kemudian yang terakhir, lokasi atau GPS dan arah kiblat hidup. Fitur location service memungkinkan aplikasi mengetahui koordinat presis pengguna di muka bumi. Dalam bisa mengetahui posisi fisik, penting untuk mengetahui arah kiblat, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Baik, sekian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.